Oke, sekarang kita coba bahas soal PK dari TO ke-16-nya MIFI ya, buat persiapan UTBK 2026. Yang pertama di sini ada definisi ya, A sama B nih definisinya ada. Yang kita minta di sini mencari nilai X nih, kerjakan satu persatu, kita mulai dari yang kiri. Berarti X-nya ini sebagai A-nya, 2-nya ini sebagai B-nya. Kalau kita operasikan, kita dapatnya itu apa? X ditambah 2B, berarti 2 kali 2 4, ditambah 5. Sekarang yang kanan berarti yang bertindak sebagai A-nya kali ini yang ini yang 3 ya, yang bertindak sebagai B-nya adalah yang X. Berarti nilainya ini akan sama dengan 3 ditambah 2X ditambah sama 5. 5-nya bisa kita coret, pindah ruas aja berarti X-nya dapatnya adalah 1 ya. Yang kedua ada 3 titik berada dalam satu garis lurus yang sama, nilai dari Q pangkat 2Q. Kalau ada 3 titik seperti ini kalian bisa pakai persamaan garis lurus boleh nih, cari ya pakai Y2-Y1 atau pakai konsep vektor. Ini kita pakai konsep vektor aja ya. Kalau ada garis lurus berarti vektor AB itu sama dengan kelipatan dari vektor BC seperti ini. Tapi bagi yang nggak bisa pakai vektor bisa pakai persamaan biasa ya guys. Jadi di sini AB tuh B dikurangin A, jadi langsung aja depan, di sini kurangin depan 4 dikurangin 1 tulis dalam bentuk vektor kolom berarti 3 min 2 min 3 jadinya 1 ini sama dengan K itu kelipatannya. BC C min B 16 min 4 jadi 12, Q min 2 jadi Q tambah 2. Nah, K-nya ini dapat dicarikan kali masuk ke dalam ya, berarti 3 dari persamaan atas kita dapat 3 sama dengan 12K, berarti K-nya dapatnya adalah 1/4. Sementara dari bawah itu kan 1 sama dengan K-nya kita ganti aja 1/4 gini langsung Q tambah 2. Berarti 4 sama dengan Q tambah 2. Jadi Q-nya kita dapat nilainya adalah 2. Karena pertanyaannya di sini adalah Q pangkat 2, Q berarti 2, 2 kali 2 kan 4 ya, ketemunya adalah 16 ya. Lalu di soal yang ketiga, A dipilih dari himpunan bilangan ganjil positif yang kurang dari 10. Nah, ini kita list dulu himpunannya ya. Yang kurang dari 10 berarti berapa? 1 ganjil ya, 3, lalu ada 5, ada 7 sama 9 gini. Nah, ini kita akan, pilih ya bilangan A ini kita ngambil, A-nya di sini kan nggak tahu berapa ya, kita ambil A kayak gini. Lalu B itu dipilih dari himpunan ini ngambilnya nanti yang B-nya ya. Peluang AB bernilai ganjil adalah X per Y. Nah ini peluang ini ya A sama B kalau kita kali hasilnya ganjil gitu ya, kira-kira berapa? Ingat kalau ada perkalian hasilnya ganjil, dua-duanya wajib ganjil ya, berarti di sini harus ganjil, yang sini harus ganjil juga nih. Kenapa? Kalau satunya aja genap, kalau dikali kan jadinya genap ya. Sekarang kita coba cari peluang dari yang sini dulu ya. Ganjil kan peluang NA per NS, banyak ganjilnya ada berapa di sini? Ini ganjil semua ya, ada 5 total dari himpunannya ada 5 5 per 5 dapatnya 1 ya. Sementara yang dari sini berarti peluangnya berapa? Ganjilnya ada berapa? Ada 1 2 sama 3 ada 3 dibagi totalnya ada 5. Oh, berarti kalau kita kalikan ini kan dan kan ya. Berarti hasil dari peluang totalnya gitu ya, ini sama dengan 1 kali 3/5. Berarti dapatnya 3/5. Ini dalam bentuk X per Y itu ya, berarti di sini adalah X-nya, ini adalah Y-nya, yang diminta adalah X tambah Y, berarti dapatnya adalah 8 ya. Lalu di soal selanjutnya ada teks ya, teks 4 sampai 6 dikasih bentuk bangun, ini kalian fokus ke sini aja ya. Intinya di sini AC sama dengan 13, AC mana C? Oh, di sini nih C ya. Di sini ke sini, ini diketahui adalah 13, lalu AD tambah AE. AD itu yang sini ke sini ya. Ditambah AE, kita bikin garis AE ke sini. Ini kan sama ya, ini katanya di sini adalah busur suatu, oh di sini jari-jari ya berarti ini juga harus 13. Karena di sini totalnya adalah 25 berarti yang di sini harus berapa? 13 berarti 25 kurang 13 pasti 12 di sebelah sini ya. Nah, kalau misalkan sudah dapat sekarang kita langsung ke pertanyaannya, luas persegi panjang. Kalau misalkan di sini 12, 13 ini kan siku-siku ya, berarti trivial Pitagoras berarti di sini pasti 5. Berarti luasnya kita dapat berapa? Ya tinggal kalikan aja panjang kali lebar 12 kalikan 5 berarti dapatnya adalah 60 ya jawabannya yang E. Lalu yang kelima keliling daerah yang diarsir. Yang diarsir berarti kelilingnya mana aja? Ingat ya yang diarsir cuma ini nih ya. Ini kan bentuknya seperempat lingkaran lalu ditambah ini sama sini. Kita cari dulu buat luas keliling sorry keliling dari seperempat lingkarannya. Berarti ini sama aja dengan seperempat kali 2 kali pi R-nya berapa? R-nya berarti kita pakainya 13 ya.
Berarti ini kita dapatnya adalah 13 bagi 2, 6,5 pi. Sekarang kita cari masing-masing panjangnya. Berarti dari sini dulu ya. Sini ke sini pasti 1, ini kan 12, ini berarti 1, sini 5. Berarti ini kalau kita tambah ini kan ada 1 tambah yang ke sini 5, gitu kan ya. Yang ini nih. Terus ditambah sini ke sini berapa? Sini ke sini 12 ya. Lalu ditambah yang sebelah sini nih, ditambah di sini, ini kan 5 ya, 5, 13 berarti tambah 8 kayak gini. Sudah nggak ada lagi ya, berarti kalau kita tambah nih jadinya 20, 26 ya, berarti hasilnya adalah kelilingnya adalah 26 ditambah sama 6,5 pi. 26 tambah 6,5 pi berarti jawabannya yang E. Nilai sin dari sudut EBA, sudut EBA, mana EBA? Oh, di sini tarik garis ke sini ya, guys. Ini kalian tarik garis bantuan. Nah, seperti ini. Ini mungkin kita gambarkan ulang aja segitiganya. Bentuknya kira-kira kayak gini. Nah, ini bakalan ketemu kayak gini, guys. Nah, seperti ini ya. Ini ada A, di sini ada E, lalu di sini ada B, lalu ada garis tegak di sini ke sini ya. Nah, sini itu adalah D kayak ini ya. Lalu kita butuh di sini kita sudah dapat 1, di sini 5. Ini kalian tinggal Pitagoras saja ya. 25 tambah 1, 26 diakarkan jadi 26. Sudut yang kita minta itu ada di sini. Jadi kalau misalnya kita cari sin dari theta ya, kita namakan aja EBA-nya itu sebagai theta ya. Maka sin demi depannya 5 per akar 26 ya. 5 per akar 26 kalau dirasionalkan sama aja dengan 5 per 26 akar 26 gini. 5 per 26 akar 26 jawabannya adalah yang C. Lalu di soal selanjutnya ini teks lagi 7 sampai 9. S adalah bidang kartesius. Waduh, ini program linear ya, panjang ini kayaknya. Terus dengan A-nya kuadran ini ya terpaksa kalau soal kayak gini harus gambar, guys. Jadi bentuknya ini kalau misalnya kita gambarkan gimana? Nih, bentar ya. Ini kita coba gambar hari ini. Lalu seperti ini nih. Yang pertama di sini kita coba ambil dari sini ya. Ini seperti biasa ya, ngambil X-nya 0, Y-nya -2 nih, anggap aja -2 di sini nih. Nih -2 ya. Lalu berikutnya Y-nya 0, X-nya -2 juga ya. Berarti di sini kita ngambil -2 ada di sini. Kalian tarik aja garis ya. Nih kalian tarik garis seperti ini. Nah, kayak gini garis yang pertama. Nih garis pertama kita tandain dulu ya. Lalu untuk garis yang kedua, garis yang ini, saat X-nya 0, Y-nya -2, Y-nya -2 ada di sini lagi. Saat Y-nya 0, X-nya 1, 1 tuh di sini. Berarti kita gambarnya itu kayak gini kira-kira. Nah, seperti ini. Ini adalah garis yang persamaan kedua ya. Ini 1 ya, kayak gini. Nah, sekarang kita tinggal ambil arsirannya. Kita ngarsirnya yang salah ya, biar nanti daerahnya tuh yang bersih. Ini nanti karena di sini A kita hiraukan dulu. Yang garis pertama dulu saat kita ngambil ujinya 0,0, 0 lebih dari 2 salah ya, berarti kita arsir sebelah sini yang salah yang kita arsir. Sementara yang persamaan 2 sama kita ngambil 0,0 juga ya. 0 min 2 berarti min 2 kurang dari 0 berarti min 2 kurang dari 0 benar ya, berarti yang kita arsir kebalikannya sebelah sini. Nah, kita sudah dapat rentang dari luasannya di sini. Nah, sekarang di sini kan ada X lebih sama dengan A. X sama dengan tuh garis tegak ya. Yang diminta adalah semua S terletak di kuadran 3, berarti ada di sini S-nya ya. Yang pertama, nih nilai A yang mungkin agar luas daerah S minimum. Nah, sekecil mungkin berarti kemungkinan A-nya ada di mana? Biar kecil, sekecil mungkin. Ingat A-nya adalah bilangan bulat ya, harus bulat. Berarti ini kan pasti negatif ya, ambil aja bilangan negatif terkecilnya berapa? Pasti di -1 dong ya. Berarti di sini kita ngambil aja, oh ambil angkanya tuh ada di sini. Ini kita ngambil bentuk seperti ini adalah X sama dengan -1. Jadi A-nya berapa? Pasti di -1. Karena luasan paling kecil itu ada di sini. Jadi luasannya kalau misalkan kita gambarkan itu ada di daerah yang sini. Ini adalah luasan daerahnya. Nah sekarang ya, luas minimum daerah S yang mungkin. Nah sekarang kita cari luasnya, berarti kita butuh titik di sini nih. Titik sini sama sini. Cara nyarinya di mana? Perhatikan di sini saat X-nya sama dengan -1 nih kita masukkan aja ke persamaan 1, ini mungkin kita hapus dulu ya. Ini ke persamaan sini, ini kita masukkan aja. Saat X-nya -1 berarti ini 1 min Y sama dengan 2, berarti Y-nya kita dapat -1, berarti titik di sini adalah -1, -1 kayak gini. Sekalian kita cari titik yang di sini juga, berarti ini kita masukkan ke persamaan yang kedua, masukkan ke sini nih. Berarti saat X-nya -1, -2 itu sama dengan Y, berarti Y-nya kita dapat -4. Berarti titik di sini adalah -1, -4. Sudah guys, jadi gampang kalau sudah dapat ya.
Berarti dari sini ke sini kan kalian tinggal lihat aja Y-nya dari -1 ke -4 berarti jaraknya 3. Tingginya itu kan segitiga ini ya, tinggi dari sini, ini dari -1 ke 0 berarti 1. Berarti luas segitiga itu kan ya berarti sama dengan setengah, alasnya 3, tingginya 1, berarti dapatnya adalah 3/2. Jawabannya yang A. Lalu yang nomor 9, titik P, Q salah satu di pojok dengan S luas minimum P min Q sama dengan 0, ini sama aja dengan P-nya sama dengan Q ya. Persamaan yang sejajar. Titiknya intinya ya, titiknya yang sama berarti yang ini ya, berarti P-nya kita dapat adalah -1 ini, berarti titiknya di -1 A-1. Persamaan garis yang sejajar, oh berarti gradiennya sama nih, berarti gradien dari sini, gradien tuh depannya X guys. Jadi di sini langsung ambil aja M-nya 2. Karena sejajar berarti M yang dipakai adalah tetap ini. Persamaan garis Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini bentuk dasar ya. Berarti kita dapat titiknya pakai adalah X1-nya -1, Y1-nya -1 juga. Berarti kita dapat dari sini itu adalah Y min -1 berarti Y plus 1 sama dengan M-nya ini pakai 2, X plus 1 gini guys. Jadi Y di sini plus 1 sama dengan 2X plus 2. Dipindah ke kiri semua ya. Berarti ini kita dapatnya min 2X tambah Y min 1 sama dengan 0. Nih ada nggak? Min 2X plus Y min 1 sama dengan 0, jawabannya yang D. Di soal selanjutnya, diketahui jumlah tak hingga banyak suku geometri ya, berarti S tak hingga. S tak hingga rumusnya adalah A/1 min R ya guys. Ini rumus dasar ya. Berarti ini 19 sama dengan A/1 min R. Kayak gini kita dapat satu persamaan. Jika suku pertama ditambah rasio berarti A tambah R sama dengan 7. Ini kalian bisa eliminasi ya jumlah 3 suku pertama. Kita butuh A sama R-nya, ini kalikan ke sini berarti 19 min 19 R sama dengan ini A-nya kan 7 min R ya, langsung kita substitusi aja biar nggak kelamaan guys. Berarti dari sini 19 min 7 jadi 12 sama dengan 19 min 1, 18 R ya. 12 bagi 18 sederhanakan sama-sama bagi 6 kita dapat 2/3. Ini R-nya ya. Sekarang kita masukkan ke sini buat dapat A-nya, berarti A-nya sama dengan 7 dikurangin 2/3. 21 berarti 19/3. Ini A-nya ya. Yang diminta adalah jumlah 3 suku pertama. Ini langsung pakai rumus ya. Kalian jabarkan satu-satu juga boleh ya. Ini kalau kita cari S3 berarti A gitu ya. A-nya kita dapat 19/3 dikali R-nya lebih kecil dari 1 ya berarti 1 min ya. Ini kan 3 ya. R pangkat 3 ini pangkat 3 semua jadinya 8/27. Kita bagi sama 1 min R, 1 min 2/3. Ini hasilnya kan 1/3 ya, ini bisa kita coret 1/3 ini sama sini, berarti kita dapat 19 kalikan 27 min 8, 19 lagi ya, 19/27. Nah, ini kita sudah dapat angkanya ya. Masalahnya di sini adalah angkanya gede banget, kayak PM ini ya, ngitungnya lama di angkanya. Tapi ada triknya guys, di sini perhatikan di sini ya, kalau pecahan campuran nih, angka yang atas, angka satuannya 991 ya, cari aja angka 1. 2 kali 7 14 berarti ini nggak mungkin, ini juga nggak mungkin ya. 3 kali 7 1, nah ini mungkin ya kemungkinan ya. Astaga ini ada lagi, ini juga mungkin guys. 4 7 8 berarti ini nggak mungkin ya, berarti kemungkinannya ada 2 Masian. Ini kita butuh 19 kali 19, waduh nih angkanya 19 1 8 17 9 1 ya berarti 1 6 3 6 1 ya. Tinggal kita lihat aja hasil dari perkalian sini ya 13 kali 27 yang paling mendekati. 13 sebentar ya 13 kali 27. Ini 1 21 6 7 7 2 1 berarti di sini 4 3 3 4 1. Ah benar ya 3 4 1 kalau salah. 3 kali 7 21 3 oh keliru deng. 3 kali 7 21 3 kali 2 6 68 ini harusnya ya. 81 ini harusnya 5 351 351 berarti kita tinggal nambah 10 berarti jawabannya adalah yang C ya. Ini lama dihitungnya KPM. Diberikan fungsi f(x) sama dengan oh ini gampang guys. Ini perhatikan kalau ada f kayak gini kerjakan dari dalam sini ya. F min 2 berarti x-nya ganti min 2. Min 2 kali 2 min 4, min 4 min 5 min 9 bagi 3 berarti ini jadinya min 3 ya seperti ini. Nah sekarang itu ya masukkan berarti kan, akan bersisa f bundaran f dari min 3 gini. Sekarang kalian kerjakan yang ini guys. Berarti ini kalian masukkan min 3. 2 kali min 3 min 6 min 5 min 11/3 nggak bisa disederhanakan lagi ini berarti jadinya min 11/3.
Berarti yang terakhir adalah 2 kali min 11/3 min 22/3 dikurangin 5/3. Min 22 min 15 berarti min berapa? 22, 15, 37 ya, min 37/9 guys. Berarti ini jawabannya adalah yang B ya. Yang nomor 12 jumlah semua nilai X yang memenuhi ada mutlak. FPB ini kalian harus bisa FPB ya. Ini bentuk FPB-nya, ini kalian cari dulu. 32 itu 2/5 sama 36, 4 kali 9 berarti 2/2 kalikan 3/2 ya. FPB kalian cari angka yang sama, ambil pangkat terkecil. Angka yang sama kan ini sama ini ya, berarti FPB-nya kita ambilnya adalah yang 4. Berarti soalnya tuh sama aja dengan mutlak 2x min 8 sama dengan 4. Mutlak ini kalian tinggal plus minus guys. Jadi gampangnya nggak usah dikuadratin kedua ruas ya. 2x min 8 sama dengan 4, 2x min 8 sama dengan min 4. Pindah ruas di sini berarti 12 bagi 2 6. Di sini x-nya 4 bagi 2 dapatnya 2 ini. Yang diminta adalah jumlah, berarti kalau ini kita tambah dapatnya adalah 8-nya. Yang 13 data X1 sampai Xn ini ada datanya ya. Oh, ini sudah diurutkan nih, ini dari yang terkecil. Rata-ratanya ada, mean, jangkauan, setiap data diubah. Oh, modifikasi data guys, ini ada cara cepatnya ya. Mana saja yang benar nih? Nih, kita kasih konsep dulu. Modifikasi data tuh kayak gini. Jadi ini dipecah jadi ada pemusatan data sama sebaran data ya. Ini kalau misalkan di sini ada statistikanya, ini datanya nih, statistikanya ya kayak gini lah. Nih yang pertama, kalau misalkan pemusatan itu kayak rata-rata guys, modus gitu ya, kayak median, nah kayak ini pemusatan data namanya ya. Lalu sebaran data itu kayak simpangan rata-rata, simpangan baku, jangkauan, nah kayak gini. Nah operasinya itu yang diperbolehkan tuh kayak gini. Ini yang membedakan tuh ditambah atau dikurangin sama dikali atau dibagi. Sementara kalau yang ini ya, yang pemusatan data itu ngaruh semua guys. Jadi ditambah, dikurang, dikali, dibagi itu ngaruh semua kayak gini. Sementara kalau simpangan rata-rata ini ya, yang penyebaran data ditambah dikurangin tuh nggak ngaruh guys. Jadi cuma di ini dipengaruhi oleh hasil kali sama dibagi. Sehingga kalau misalnya kita punya rata-rata barunya adalah nih, kalian tinggal kali sesuaikan aja. Berarti kalau rata-ratanya X bar, kalau dimodif dikali lalu dikurangin, ya rata-rata barunya juga ngikut. Berarti dikali, ya dikali sama dikurangin. Berarti ini benar ya. Karena ngaruh dikali sama dikurang atau ditambah ya. Mediannya ini juga sama ya. Ini pemusatan data ini juga benar ya. Jangkauan. Nah, ini jangkauan itu sebaran data guys. Berarti cuma ngaruh di perkalian. Nah, ini juga benar nih. Ini sebenarnya nggak usah dicek kan ya. Data baru tidak memiliki modus. Perhatikan di sini datanya ya. Datanya jelas beda ya. Ini kan X1 kurang dari X2 ini kan beda-beda. Dimodif ya dengan modifikasi yang sama, otomatis apakah ada yang sama? Enggak mungkin guys. Berarti pasti beda semua. Modusnya berarti enggak ada ya. Berarti yang benar cuma 1, 2, 3. Jawabannya adalah yang A. Lalu soal selanjutnya ada matriks ini merupakan ordo sini diketahui sini ya. Ini tanda mutlak determinan ya kayak biasa ya. Nih kita ada 4 pernyataan. Yang pertama A inverse. Nah, dari sini ini konsep dari inverse guys. Jadi kalau misalnya pindah ruas tuh nggak jadi pembagian di matriks tapi jadi inverse ya. Jadi kalau kita pindah di sini A-nya ke kanan tuh jadi inverse guys. Jadi 2i kali A inverse kayak gini. Nah, I itu 1001 kayak 1 di bilangan identitas namanya. Jadi kalau duanya angka pindah ruas tuh baru bisa pembagian. Berarti setengah B itu sama kayak A inverse. A inverse kali I tetap A inverse gini. Berarti ini benar ya. Lalu X-nya, ini X-nya karena di sini hasil perkaliannya adalah identitas, ini kan saling inverse cuma ada kelipatan di sini guys. Berarti B-nya itu harus punya inverse. Biar punya inverse di sini bentuknya tuh yang determinan dari B-nya tuh nggak boleh 0 ya. Determinan tinggal nyilang-nyilang aja. Jadi pernyataan yang kedua tinggal 3 kali X min 2 kali min 2 berarti 4 ya. Ini tidak boleh 0 kayak gini. Berarti kita dapat 3x tidak boleh 4, x-nya tidak boleh 4/3. Jadi pernyataan yang kedua ini juga benar ya. Yang ketiga nggak usah kita cek ya, langsung ke yang keempat. Determinan dari A kali determinan B sama dengan 2. Nah, ini pakai sifat determinan kalau ada soal kayak gini ya. Perkalian ini berarti sama aja dengan determinan dari B dikalikan determinan dari A itu ya. Sama dengan, nah hati-hati kalau ada perkalian itu kan sebenarnya 2 itu sama aja dengan 2, 0, 0, 2 kayak gini. Kalau kita cari determinannya 2 kali 2 4 dikurangi 0 berarti 4 nih hasilnya. Determinan B, determinan A itu harusnya 4 bukan 2 berarti ini nggak mungkin ya jawabannya pasti yang A. Soal selanjutnya ada grafik ya, grafik fungsi melalui 0,4 serta 2,4 mm. Oh, kalau kayak gini harus ilustrasi guys. Jadi di sini ini kita gambarkan aja dulu bentar ya.
Ini benar-benar ilustrasi kalau misalkan melalui titik ya, ini gampangnya kayak gini. Yang pertama titik yang dilalui adalah 0,4 nih misalkan aja di sini ya, ini 4, lalu 2,4 ya misalkan aja di sini ya, 2,4 nih 2 anggapannya. Memiliki minimum min 5 berarti ada di sini ya, min 5 anggaplah ada di sini ya, ini min 5. Sehingga bentuk gambarannya berarti gimana? Ya bentuknya berarti pasti kayak gini ya. Ini kita coba gambar pakai warna berbeda. Ini kan melewati, ini pasti bentuknya simetrisnya kayak gini, guys. Nah, ya anggapannya ya kayak gini ya. Ini bentuk grafiknya pasti seperti ini. Berarti dari sini itu ya, ini kan simetrinya ini kan sama bentuknya di sini kan 2,4 berarti ya tengah-tengahnya berapa? Nih 0 di sini 2 pasti dari di sini tuh pasti 1 ya, 1,-5. Kita perhatikan dari pernyataan pertama sumbu simetrinya X-nya sama dengan 1 benar ya, X sama dengan 1 berarti ini benar. Fungsi motong sumbu S di 2 titik berbeda jelas ya, ini karena ada di bawah bentuknya berarti ini juga pasti benar. Yang ketiga nggak usah kita cek pasti benar ya guys. F-99 sama dengan F1001. Nah, ini ada triknya ya kalau ada nyari fungsi. Perhatikan tadi bentuknya ya, dari sini itu kan bentuk simetrinya tuh kan ada di sini nih, ada di sini misalnya. Jarak dari sini ke sini itu kan harus sama kan ya, kayak gini. Jadi contohnya dari 0, ini kan 1, dari sini ke sini itu kan jadi 1 kayak gini. Jadi kalau misalnya kita punya jarak dari yang kiri sama kanan itu ya, kita tinggal lihat aja kalau sama ya berarti sama persis. Kita coba lihat dari angkanya dulu. Yang pertama di sini -99 itu jaraknya ke 1 kan di sini kan ya. Jadi kalau misalnya kita punya di sini -999 kayak gini, ini contoh doang ya. Berarti jarak dari sini ke sini berapa? -99 ke 1. Oh berarti jaraknya adalah 1000 kayak gini. Terus kita punya satunya adalah 1001 kayak gini. Berarti jaraknya dari 1 ke 1001 ini juga sama ya. Ini 1000 juga. Ah, nilainya sama. Berarti ini juga benar kayak gini. 1, 2, 3, 4 benar berarti jawabannya adalah yang Lalu di soal selanjutnya, diketahui ada A lebih dari satu memenuhi ini berdasarkan informasi ada bentuk pangkat-pangkatan. Ini sebenarnya kalian bisa ngambil angka, tapi ada cara cepatnya guys. Ini cara ini biasanya dipakai anak-anak Olim ya, yang kita sebut dengan metode AMGM. AMGM tuh kayak gini, aritmatik tuh lebih dari sama dengan geometriknya ya. Jadi bentuknya kalau ada penjumlahan ini bisa dipakai untuk mencari maksimum sama minimum biasanya AMGM ya. Jadi rata-rata dari penjumlahannya ini caranya gini guys, jadi ini kan ada penjumlahan ya, A pangkat X tambah A pangkat min X bagi 2 2 dari mana? Nih banyak datanya, nih datanya kan ada 1 2 gitu ya, ada 2 fungsi anggapannya penjumlahannya. Harus lebih sama dengan gitu ya, geometriknya tuh akar gini, akar angka di sini sesuai sama datanya deh, berarti akar 2 kayak gini. Nah yang di dalamnya itu dikali, kalau yang kiri jumlah, yang dalamnya kali, berarti A pangkat X kali A pangkat min X. Nah, kayak gini cara penggunaan AMGM ya. Yang sini itu ya, ini kan A pangkat X kali A pangkat min X berapa? Ini kan kalau perkalian kan pangkatnya ditambah, ini pangkat 0, A pangkat 0 1, diakarkan tetap 1, yang artinya A pangkat X tambah A pangkat min X harus lebih sama dengan 2 kita pindah 2 kali 1 kan dapat 2 kayak gini. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dari sini langsung kita simpulkan, lebih dari atau di sini tidak dapat ditentukan? Jawabannya hati-hati guys, perhatikan di sini, A pangkat X-nya nggak boleh 1 2 ini cuma kecapai saat A-nya 1 ya, saat 1 ini kan kecapai. Karena di sini A-nya tidak sama dengan 1 maka A pangkat X-nya maksudnya, maka kita bisa simpulkan bahwa A pangkat X tambah A pangkat min X-nya harus lebih dari 2. Berarti ini lebih dari 2 ya, berarti ini pasti bentuknya lebih dari P, lebih dari Q. Lebih besar dari Q jawabannya yang A. Yang soal selanjutnya ada lambang ini saling namanya ya, ini saling guys, ini ada kayak dibuletin ke atas lah anggapannya. Terus contoh 4,2 nih dibuletin ke atas jadi 5. Bilangan V merupakan solusi dari 6 ada pertidaksamaan ya. Berdasarkan informasi nilai V-nya. Perhatikan di sini ada 2 ya, kita bagi 2 semua dulu kanan kiri berarti kita dapatnya 3 kurang dari X kuadrat min 2X plus 1 nih sebenarnya bisa difaktorkan ya, X kuadrat min 2X tambah 1 itu kan sama aja dengan X min 1 kuadrat ya. Berarti ini sama aja dengan saling dari X min 1 kuadrat ini. Ini hasilnya harus kita bagi 2 tadi 5. Nah kayak gini. Nah, ingat selling gitu ya, selling maupun floor itu nanti kan harus bulat gitu ya. Berarti hasil yang rentangnya di 3 ya sampai 5 yang bulat itu cuma berapa? Cuma 4 guys. Berarti dari sini kita dapat hasil dari X min 1 kuadrat gitu ya. Di selling kayak gini tuh nilainya harus 4. Kita tahu ini kan pembulatan ke atas ya. Pembulatan ke atas kalau kita punya solusi ini kayak definisi ya selling kayak ini. Anggaplah di sini kita punya kotak ini sama dengan K.
Karena ini kita buletin ke atas berarti kotaknya ini yang berlaku itu cuma dikurang sama dengan K sama lebih dari K-1 kayak gini. Ini lebih dari yang nggak pakai sama, ini definisi dari Schellingnya. Sehingga dari sini kita punya gitu kan ya, berarti X-1 kuadrat harus kurang sama dengan 4 sama lebih dari 3. Ini dikali akarkan semua berarti kita dapat akar 3, ini jadinya X-1 kurang sama dengan 2. Berarti X-nya di sini kita dapat akar 3 tambah 1 kurang sama dengan 3 gini. Nah, sekarang yang diminta X itu kan V-nya ya guys. Berarti dari sini 2V. Maksimalnya di sini 3. Kalau dikali maksimalnya aja berarti masih 6 ya. Berarti pasti P-nya kurang dari Q. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Terus di soal selanjutnya di sini kita punya kerucut diameternya ini ada sama ya. Ini ada dalam bola berarti kita ilustrasikan dulu. Ini kita kasih bola, ini bola ya. Terus di dalamnya ada kerucut nih. Nih kita ambil gambar aja kerucut sembarang ya. Kayak gini, ini sorry ini. Terus seperti ini. Nah, kayak gini anggapannya ya. Lalu berikutnya panjang ini diameter sama pelukisnya ini sama katanya. Berarti ini diameter ke sini, ini diameternya. Ini sama dengan pelukisnya sama-sama 8 akar 3 nih. Ini ya. Ini 8 akar 3, ini 8 akar 3. Otomatis nih segitiga yang dalam itu sebenarnya kan segitiga sama sisi ya. Nah, kita butuhnya adalah apa? Luas permukaan bola. Berarti kita butuh jari-jari ya. Jari-jari misalkan nih pusar kayak gini. Ini jari-jari ya yang di luar segitiga ini ada rumusnya guys. Jadi R itu sama dengan ABC ini sisi dari segitiganya ya dibagi 4 kali luas segitiga. Berarti sisinya kan ada semua ya. Berarti 8 akar 3 langsung kita pangkatin aja dengan 3 ya karena ini sama semua. Dibagi 4 kali luas segitiga kalau sudah sama sisi itu kan 1/4 S kuadrat. S-nya kan 8 akar 3 dikuadratin. Akar 3 ini rumus dasar ya guys. Jadi perhatikan di sini bisa kita coret, ini juga bisa kita coret ya. Akar 3-nya bisa kita coret, berarti kita dapat R-nya adalah 8. Sehingga luas permukaan itu kalau di bola ya 4pi R kuadrat, 4pi kalikan R kuadrat, berarti R-nya 8 dikuadratin. Nah, 4 kali 4 berarti 256pi ya, 256pi. Ini 256 akar 3 pasti lebih kecil ya, berarti P-nya lebih kecil dari Q ya. Oke, soal selanjutnya dikasih jajar genjang ya, ada gambarnya. Jajar genjang ABCD yang diminta adalah luasnya untuk dua pernyataan Q-nya 17 sama R-nya 17. Kalau diperhatikan dari gambarnya di sini alasnya ini sudah ada ya. Berarti luas jajar genjang ini sebenarnya alas kali tinggi. Berarti 15 dikalikan sama T. Nah, ini yang mau dicari ya. Pernyataan pertama saat Q-nya sama dengan 7 cukup nggak? Kalau Q-nya 7 ke sini 7 kita kan butuh dari T-nya ya. Otomatis ini sebenarnya dapat ya. Ini P-nya kan pasti 8. Masalahnya buat dapat T di sini kita butuh R-nya. Berarti ini nggak cukup ya, karena kita nggak dapat nilai dari T-nya. Ini nggak cukup ya. Saat kita punya R-nya 17, nah sekarang R-nya yang ada nih di sini nih. Ini adalah 17. Ini 17 ke ini. Nah, kita bisa nggak dapat nilai T-nya? Nggak bisa karena di sini P-nya kita nggak dapat sekarang. Berarti ini juga nggak cukup ya. Sekarang kalau misalkan kita gabung gitu ya nah, dari sini 1 sama 2, ininya 17, ininya 8 dengan Pythagoras kan dapat T-nya. T-nya bisa kita peroleh ya. Berarti luasnya juga bisa kita peroleh. Berarti ini cukup ya. Berarti harus bersama-sama baru cukup. Jawabannya adalah yang C. Lalu soal yang terakhir diambil dua bilangan secara acak dari tiga bilangan asli berbeda ini angkanya ini. Apakah hasil penjumlahan keduanya ganjil? Yang pertama langsung kita cekin aja M dan N, ini pernyataan pertama ya. N sama N faktor dari 5. Faktor dari 5 cuma 5 sama 1 ya. Berarti karena angkanya di sini harus berbeda semua. Ini harus berbeda. Berarti angka yang mungkin itu adalah 3, 5 sama 1. Ini angka yang tersedia jatuhnya. Sehingga kalau misalnya kita ngambil penjumlahan dari kedua angka itu ya, kan ngambil dua bilangan ya. Setiap kita ngambil bilangan apapun kalau dijumlahkan di sini pasti apa? Ini kan tiga bilangannya ganjil kan ya. Oh, setiap kita ngambil dua bilangan, misalkan 3 ditambah 5, hasilnya pasti genap ya. Ini 8. Ngambil berapa pun 31 pasti genap ya karena ketiga bilangannya ganjil. Berarti ini sudah cukup ya, sudah cukup menjawab karena pertanyaannya di sini hasil penjumlahannya adalah ganjil. Jawabannya iya, meskipun salah asalkan cuma satu kemungkinan sudah cukup ya guys. Jadi di sini pernyataan pertama ini sudah cukup. Yang kedua ya, yang kedua hasil kalinya adalah 6. Nah, hasil kalinya 6 meskipun kita dapat adalah bilangannya asli berbeda, kan masih ada 1 kali 6 sama 2 kali 3 ini guys. Nah, misal kita kan ambilnya 1 sama 6 berarti satunya di angka 3 kayak gini. Oh, kemungkinan cuma ini doang ya.
2 kali 3 karena di sini tiganya sudah ada, berarti kemungkinan cuma 163 kayak gini, guys. Berarti di sini nih, kita kalau ngambil ada ganjil, ada genap, karena saat kita ngambil di sini 6 sama 3, kalau kita tambah hasilnya berapa? Hasilnya adalah 9 ganjil. Tapi kalau misalkan kita ngambilnya itu 1 sama 3 itu ya, akan kita peroleh 4 genap. Nah, ini ada 2 kemungkinan ya, ganjil sama genap. Berarti ini enggak cukup ya, berarti yang cukup cuma 1 ya, jawabannya adalah yang A.